Pak Andi bagaimana Pak Andi, kita dialog atau ini 1751? 1 sen. Monggo Pak Andi dilanjut nih, Pak Andi yang memimpin. Ini Selesai maghrib ya, iya, ini sampai maghrib. sebentar lagi maghrib Kiai, di sini dulu. Terima kasih Mas Endin, saya kira sudah mengantarkan, sudah mengurai juga paparan dari 3 narasumber kita. Semuanya sudah selesai. Apalagi yang harus ditegaskan? Tapi yang pasti, saya belum menemukan di organisasi lain, menjelang hajat besar 5 tahunannya, selalu ramai forum seperti ini. Ini di hari yang sama, saya pantau itu ada 7 titik forum seperti ini. Di Jakarta aja ada 3. Mas Hasan harusnya ke sana, ternyata ke sini. Ada 3 di Jakarta aja. Nasional yang saya kenal ada 7 titik. Nah, inilah kelebihannya NU. Ini yang disebut forum-forum kultural. Makanya saya mengambil posisi, saya menyatakan diri sebagai Presiden Romli, rombongan liar. Karena di Jombang besok, yang banyak adalah orang datang ke muktamar yang tidak dapat undangan dari panitia. Ini namanya rombongan liar. Mereka diundang oleh para muasis. Ya. Menarik sekali, saya harus dari belakang, saya juga orang yang mengikuti secara detail bagaimana Mas Hasan ini mempertahankan disertasinya tentang asimetris ini. Keren banget, keren. Para jenderal yang menguji itu terkagum-kagum, dan itu lulusan terbaik di Unhan. Mas Bambang tadi juga saya sudah mendengar secara penuh. Sayang beliau belum misalkan sepil aja Mas Bambang, bagaimana pengalaman berhaji dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Gitu. Lucu aja. Ini nyampe ke muktamar nanti. Saya pernah mendiskusikan bagaimana NU di abad kedua pada tahun 2015 dengan Mas Aji Hermawan, dosen IPB, lulusan dari UKI, dan disertasinya tentang manajemen yang ramah. Itu terbaik. Narasumber utama di seluruh BUMN. Ketika dia wakil sekjen PBNU waktu itu. Ketika kita ajak bicara bagaimana mengelola NU di abad kedua, beliau paparkan A sampai Z. Tepatnya terakhir dia bilang, NU nggak usah mengikuti yang ini. Karena di negara saya belajar, ini juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi saya sampaikan ini karena saya untuk nyari uang aja biasanya. Tapi saran saya ke NU jangan dipakai manajemen ini. Nah, fakta lain harus saya sampaikan. Saya mengalami periodenya Gus Dur ketika saya masih PMII. Gus Dur pernah membangun pabrik nanas di Purwakarta, namanya Moreli, di Subang. Itu pabrik sekali produksi, ekspor, dan setelah itu tutup. Gus Dur juga punya tapioka di Lampung. Itu juga sekali produksi, ekspor, dan setelah itu tutup. Dan Gus Dur juga mendeklarasikan 1000 nusuma. Menggandeng Bank Suma yang saat itu lagi cukup lumayan. Walhasil hanya 16 BPR yang bisa diciptakan dan enggak jelas semuanya. Ketika saya masuk di PBNU, saya sampaikan, Pak Marsudi tadi harusnya enggak pergi. NU tidak boleh melakukan konsolidasi di atas 65%. Kenapa? NU ini punya sumber daya manusia yang begitu besar, melimpah. Kalau konsolidasinya itu melampaui 65%, bisa menjadi khilafah baru. Ini penyakitnya kekuasaan yang besar. NU bisa menjadi negara baru, berbahaya. Saya waktu itu bilang dengan Kiai Said, enggak boleh kita melakukan konsolidasi melampaui 60%. Berbahaya itu. Nah, tapi saya yakin disampaikan oleh Gus Hasan tadi tentang asimetris itu menarik. Memotret NU dari kacamata asimetris. Meskipun saya sebenarnya tahu sih, saya udah baca tentang Gus Hasan ini, Mas Hasan ini, kalau soal bicara NU, ya regenerasi. Temanya sebenarnya itu selalu regenerasi. Karena potret NU hari ini tuh hanya konflik katanya, maka harus regenerasi. Tapi hari ini smooth sekali, bicaranya lebih, saya seneng lah saya. Karena itu saya kira ini harus didalami lagi Gus Hasan.
Kesempatan pertama saya minta Mas Saiful Tamliha. Nanti yang kedua itu di belakang ada Pak Ucok. Ini RHP mau bicara enggak? Karena beliau pengurus PBNU. Wakil Sekjen. Nah, silakan Pak Saiful Tamliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Den tuan rumah yang saya hormati, Mas Bambang dan Mas Hasundin saya hormati, dan kawan-kawan yang para senior yang saya hormati. Sebenarnya tahun 60 Bung Karno pernah memanggil Ki Idam Khalid dengan Mbah Wahab Asbula. Kiai, saya ingin menghidupkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara. Kata Mbah Wahab, kenapa enggak PNI saja? Wah, PNI itu orangnya banyak di kota daripada di desa. NU kan sampai ke desa. Dikasihlah waktu dulu namanya Rahmat Saleh menjadi direktur utama BRI. Kemudian Umar Abdallah menjadi presiden direktur Bank Dagang Negara BDN. Ya, setelah tahun 80-an yang serba berbau Idam Khalid itu kan dihabisi, terutama oleh para kiai Jawa. Saya mau jadi ketua PWNU Kalsel aja luar biasa. Sudah terpilih, ditunda lagi. Pertimbangannya banyak. Bukan kumpul cepet deh. Yang pertama, ini kan orangnya Caimin katanya. Karena sama-sama pengurus PBPMI zaman Caimin. Yang kedua, takut kalau tapi jangan lupa loh, saya tuh waktu dulu banyak juga menjadi juru runding antara 08 dengan Gus Dur sama Abu Hasan. Jadi perhatian Gerindra tuh sejak 08 belum jadi ketua umum Gerindra. Tahun 95 itu. Habis pasca Muktamar Cipaso. Bolak-balik supaya ini tidak bertengkar. Nah, memang yang saya dengar ini menyangkut NU ke masa depan. NU itu jangan lupa bahwa pesantren-pesantren itulah NU kecil. Tidak ada pengurus besar NU kalau tidak ada pesantren. Selama saya di DPR, yang kencang mengurus pesantren ini PKB. Tapi tidak dihalang-halangi oleh Gerindra dan P3. Jadi saya kekhawatiran saya, pesantren tidak terurus, sementara kita punya mimpi-mimpi besar. Saya pernah tanya sama Kiai Muhammad Sahal Mahfuz, Rais Amdu, Kiai, kenapa kita tidak membangun universitas? Kata beliau, pesantren itu mencetak orang yang soleh, bukan orang yang pintar. Kalau dia mencetak orang yang pintar, itu sudah keluar dari roh NU-nya. Nah, ada perbedaan NU dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah lebih baik menggenggam segenggam kekuasaan daripada segudang kebenaran. Sementara NU lebih baik menggenggam segudang kebenaran daripada segenggam kekuasaan. Saya mulai kecewanya kaderisasi NU itu ketika Pak Jokowi masuk menjadi calon presiden yang
kedua masa jabatan. Saya tanya beliau, siapa wakil presiden? Ya, soponya. Saya bilang ada Gus Romi, ada Caimin. Nah, tidak bijaknya PBNU ketika itu, kenapa tidak di antara salah seorang di antara berdua ini menjadi wakil presiden? Misalnya Caimin karena kursinya lebih besar di PP3, wakil presiden. Romi menjadi menteri koordinator utama, menteri utama lah misalnya. Karena itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PBNU, dikasihlah sama Kiai Ma'ruf. Saya bilang, kenapa Pak Jokowi? Lo yang kerja juga saya. Gak apa-apalah beliau. Bahkan Kiai Ma'ruf itu kampanye di Kalimantan Selatan, Perpres ya. Ada 45 km yang akan ditempuhnya. Kiai tenang aja. Ke sana misalnya 45 menit, tapi kalau pakai pengawal kan patwal itu cuma 30 menit. Waduh, Mas Tamliha, saya itu nggak bisa lebih daripada 30 km per jam. Nanti jantung saya masalah. Andaikan di antara dua orang itu menjadi wakil presiden, NU itu akan menjadi penguasa terlama di negeri ini. Tiba-tiba yang jadi presiden sekarang malah dari Gerindra. NU-nya hilang. Jadi memang saya cermati negara ini diperintah bergiliran. Kalau bukan nasionalis, agama, habis agama TNI. Bung Karno TNI, Soeharto TNI, Habibie, Gus Dur agama, ya kan? Megawati PNI lagi, SBY TNI lagi, Jokowi PNI lagi lah. Kemudian terakhir kembali ke Pak Prabowo TNI lagi. Tidak pernah berubah dari orbit itu. Dia selalu sesuai orbitnya masing-masing. Nah, menghadapi NU di muktamar yang akan datang, lebih banyak isu tentang ahwa dengan isu ketua umum Tanfiziyah. Enggak ada isu lain yang dibangun menjelang muktamar ini. Sementara kurang lebih tinggal 20 hari lagi kita akan melaksanakan muktamar yang disampaikan Gus Hasan tadi. Ya, jadi menurut saya yang mau dibahas itu apa? Dulu ketika Rais Suriahnya masih Kiai Haji Bisri Samsuri, kalau ada masalah yang selalu diagendakan di setiap muktamar itu, Pak, besok masalah ya. Begitu buntu, tanya Kiai Hamid Pasuruan, apa? Itu ada di kitab halaman baris sekian. Buka, ada. Kiai Yusin Qadri Kalimantan Selatan, bagaimana? Ada di kitab halaman sekian baris sekian. Sekarang nggak ada lagi orang gitu. Sampai-sampai Mbah Maimun itu sebelum wafat bilang sama saya, lama-lama di NU ini Al-Quran menjadi Injil. Kenapa? Disertasi orang NU yang doktor itu nggak ada lagi tulisan Arabnya, langsung aja artinya. Apa bedanya dengan bahasa Ibrani yang menjadi kitab Injil? Iya. Yang kedua, NU itu organisasi ulama. Kenapa ada ahwa?
Bukankah Hawa itu neraka yang terbuat dari bebatuan? Tapi ini tidak bisa dicermahkan katanya. Nah, menurut saya yang kita yang masih belum umur yang besar terlalu tua masih bisalah mengembalikan marwahnya. Andaikan Pak Masudi tadi nggak keluar, saya melarang beliau untuk maju. Kiai Idham Khalid itu menjadi ketua umum NU umur 34 tahun. Gus Dur menjadi ketua umum PBNU umur 43 tahun. Nggak ada lagi di atas 50 tahun itu. Yang di atas 50 itu sudahlah Khatib Suriah, Khatib Am. Iya, atau Suriah gitu. Atau Awan. Dia harus yang muda. Iya, mesti cari yang muda. Iya. Caimin juga sudah 59 kan? Nah, mencari yang muda ini. Gus Hasan mestinya maju. Atau Pak Bambang. Kalau sudah Presiden Indonesia kan Soekarno jadi presiden umur 40 tahun. Soeharto 44 tahun. Ya sejak Ma'ruf Amin ini aja. Ya mungkin itu sekedar apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi mikrofon tuh selalu aktif tuh yang warna agak merah ini. Seperti forum ini punya Gerindra aja. Ya, Pak Saiful Tamliha ini dalam juga. Dalam juga. Apa karena dulu Kalimantan ini jadi ketua PBNU paling lama ya? Jadi harus dalam. Saya kira siapa ini tadi Pak RHP ada nggak? Harus ada pengurus NU existing ini biar imbang. Biar imbang. Karena tadi sudah menyinggung tentang Pak Prabowo segala, saya harus sampaikan ke Pak Bambang. 2014 ketua umum PBNU adalah tim suksesnya Capres Prabowo. Ya kan? Said Agil kan? Iya, oh iya. Konfirmasi aja, benar ternyata. Oh iya. Yang penting Iya, sukses. ketua tim sukses. Nggak ada Ucok. Oke, satu lagi siapa untuk melengkapi biar kita enak nanti istirahatnya? Pak Wamen? Pak Wamen silakan. Ini butuh suara dari desil 5 ke atas, Pak Wamen. Silakan Pak Wamen. Ini karena ada Mas Bambang jadi agak takut semua, takut salah bicara ini. Aduh, bisa batal semua SK komisaris ini. Oke, Pak Kiai Hayat mau bicara? Oke, kalau gitu kita serahkan aja kepada para narasumber supaya setelah ini kita istirahat. Mari, silakan. Kita buka puasa dulu. Merespon Pak Saiful Tamliha. Enggak, ini yang bunyi yang ini katanya. Yang bunyi yang ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Saiful kan. Jadi prinsipnya bahwa tadi apa yang disampaikan Bang Saiful, kita memang tetap harus mengedepankan ajaran-ajaran NU di semua kultur di masyarakat, terutama pengkaderan tadi kan. Namun kita juga harus siap juga dengan perkembangan era ke depan. Tadi apa yang disampaikan Pak Sekjen bahwa era ke depan sudah beda dengan mungkin ya 10 tahun atau 5 tahun ke depan udah beda lagi dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Jadi kita tidak bisa juga melepaskan bahwa NU harus mencetak kader-kadernya dan menempatkan di semua sektor maupun baik partai politik, lembaga negara, kan tadi disampaikan Cak Hasan. Tugas mereka adalah bagaimana tetap mendedikasikan ajaran-ajaran NU di semua tempat yang dia dudukin. Jadi terlepaslah mau partainya apa, misalnya NU kan, baik itu di Golkar, di PDI, di PKB, mungkin bisa jadi ntar PKB rumah paling banyak kan,
Tapi tidak menutup kemungkinan juga di kami pun kita menerima dengan terbuka kader-kader NU yang ingin berlabuh atau berjuang bersama Gerindra. Dan prinsipnya jadi kami berharap bahwa ke depan penempatan kader kan baik dari semua lembaga maupun di DPR di mungkin eksekutif itu tidak meninggalkan ke-NU-annya, tapi malah membawa pesan-pesan ulama bagaimana ajaran-ajaran NU itu bisa tetap tersosialisasikan di masyarakat. Nah, saya berpikir bahwa perlunya NU memperkuat juga di sektor perekonomian. Jadi saya kebetulan, Pak Andi, saya kebetulan ketua koperasi juga. Ada penggerak koperasi, ini yang kita tidak pernah sadarin, itu salah satu pesantren besar, pesantren NU, Sidogiri. Bagaimana alumni Sidogiri itu sangat erat mereka menguatkan antar alumninya karena mereka bergerak di penguatan ekonomi. Kita tidak lupa lah dengan misalnya dakwah kan. Jadi tadi kalau mungkin ya teman-teman masih lah junior kita, adik-adik kita masih ikut manakib kan, masih pengajian. Tapi mereka juga banyak juga teracunin oleh sosial media. Dan gerakan sosial media ini selalu dikendalikan, mereka yang membuat propaganda itu adalah mereka yang pengendali modal. Jadi kalau tadi disinggung oleh Pak dalam melihat bukan kita tidak atau anti mengikuti Muhammadiyah atau ini kan, bukan mengikutin, tapi kita harus bersaing. Kan? Kenapa Muhammadiyah begitu pemerintah dulu pernah mau membubarkan bank syariah, mereka langsung tarik dana pemerintah batal. Karena mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Jadi mereka mungkin kita ini berpikir bahwa NU ratusan juta, tapi tidak terdata. Setiap orang ditanya, mungkin di kampung saya lah, setiap orang ditanya NU. Setiap orang pasti. Jadi kalau kita berpegang survei, nah bagaimana ini NU benar atau enggak gitu loh kan. Jadi semua kalau ditanya dari 10 orang di Jawa Timur, kalau ditanya NU, sampean NU, hampir 10-10-nya jawab NU. Nah, tapi begitu tadi kan, begitu tadi terkait ada kontestasi politik, memang tidak akan seiring kan, tidak akan selaras atau linear dengan jumlah yang diklaim lah, kita anggap klaim. Kenapa? Karena sampai saat ini berbeda dengan Muhammadiyah, mereka terdata betul. Jadi saya sepakat dengan Mas Hasan bahwa pendataan dan penjiwaan terhadap NU itu harus kita perkuat. Dan penguatan itu tidak lepas dari kekuatan ekonomi. Kita tidak menutup lah, tidak menutup mata bahwa setiap pemilu, mungkin di dapil Mas Hasan, di dapil Pak Saiful kan, pemilihnya mayoritas orang NU. Tapi mereka kenapa bahkan bisa memilih yang tidak terafiliasi dengan NU? Karena mereka, mohon maaf, suaranya masih bisa dibeli. Jadi fondasi utama adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi kader-kader NU yang di bawah. Kan? Saya melihat itu secara langsung bagaimana alumni Sidogiri, bahkan kami data mereka itu punya aset hampir 20 triliun. Itu tidak main-main, satu pondok pesantren. Dan mereka koperasi. Jadi prinsipnya Sidogiri adalah kekeluargaan, gotong royong, kan? Dan mereka lebih berfokus kepada perekonomian, perbaikan ekonomi
warga sekitar di daerah saya, di kampung saya sendiri ada beberapa alumni, mereka minjamin uang, kan? Jadi dipermudah, bunganya juga kecil, bahkan mereka memegang juga bisnisnya, ada juga gas, bahkan gula industri pun, gula rafinasi, Sidogiri juga punya kuota. Jadi harapan kita bahwa ke depan siapapun yang terpilih jadi ketua PBNU, biarlah semua warganya atau cetaklah kader-kader untuk ditempatkan atau menempati posisi, silahkan di partai manapun, di lembaga manapun. Yang prinsipnya adalah yang penting NU, kan? Jadi tidak penting itu di partai A, saya kayak saya dengan Mas Hasan, mungkin partainya beda, tapi kita haluan ininya, nasabnya sama NU, kan? Nah, jadi kita berpikir bahwa jangan sampai kita terkotak-kotak, kan? Jadi kita pengen NU itu kembali ke hito aja. Jadi tidak boleh juga kita tarik-tarik ke dalam politik terlalu dalam. Selama ini NU banyak ketarik dalam politik. Akhirnya bagaimanapun partai politik punya kepentingan semua. Akhirnya diirislah, dibikinlah terkotak-kotak. Jadi prinsip NU ada di mana-mana tidak kemana-mana, itu harus digaungkan kembali. Silakan bagi Mas Saiful misal mau masuk di partai A, partai B, silakan aja, kan? Yang penting bisa membawa nama besar NU. Oh, ini ada kader NU di Nasdem, di ini, kan? Nah, itu satu kebanggaan, rumah besarnya adalah NU. Jadi sepakat saya dengan Bang Andin tadi, kalau ketum PBNU itu jauh lebih hebat dari presiden, karena kadang presiden hanya dari satu partai, kan? Kalau ketua PBNU dia kadernya banyak di PKB, di Golkar, jauh lebih banyak. Mungkin kalau dihitung jumlahnya, belum lagi komisaris, kan? Kalau dihitung jumlahnya mungkin lebih besar dari partai politik itu sendiri. Jadi biarlah baju luarnya berbeda tapi hatinya NU. Harapan kita ketua PBNU ke depan orang yang bisa memodernisasi NU menjadi satu lembaga keagamaan yang bisa bersaing. Jangan hanya klaim jumlahnya aja besar, kan? Tapi ambiar kita nggak tahu. Bahkan tadi Kartanu aja hanya tercetak 3 juta. Padahal katanya survei 100 juta lebih, kan? Nah, makanya kalau di Jawa Timur ditanya 10 orang, itu 9 orang yang jawab NU. Kan? Karena sebenarnya mereka itu hanya ikut-ikutan. Nah, inilah tugasnya MWC, kan? Itu bagaimana mereka mendata betul, kan? Jumlahnya banyak tapi benar banyak enggak. Jadi kenapa tadi yang disampaikan Mas Hasan, kenapa NU tidak mempunyai bargain besar, mempunyai bargain kuat? Karena hanya jumlahnya aja yang kesannya besar tapi tidak termitigasi lah, kan? Tidak terkoordinir dengan baik, kan? Akhirnya NU menjadi mainan para, sebenarnya kan ini kan banyak yang bermain adalah mereka yang ingin mengiris, kan? Makanya kita ingin ketua PBNU ke depan adalah ketua umum semua warga NU yang ada di semua elemen masyarakat. Jadi NU kembalilah ke hitoh, kita kepengen NU menjadi milik bersama, kan? Bukan berarti PKB nggak boleh milikin, kan? Tapi kita berharap bahwa NU adalah rumah besar kita, kan? Rumah besar semua kader NU, semua umat NU yang ada di grassroots, kan? Dan seluruh seluruh harapan kader-kadernya maupun masyarakat NU, umat NU itu dititipkan ke kader-kadernya di semua yang mendapat jabatan tersebut. Jadi NU kembali ke hitoh, NU milik kita bersama, mudah-mudahan tercapai pasca Muktamar NU yang ke-35. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Lanjut dengan Gus Hasan untuk merespons Pak Saiful ini.
siap. Kalau kita dipanggil Gus itu gawat. Berarti ada sesuatu. Karena kita bukan Gus soalnya gitu kan. Ini Gus naturalisasi atau apa gitu. Senior memang ada problem di kita itu kan. Ilatnya kan udah beda ini. Mohon maaf, ilat yang dihadapi Mbak Yai Sahal. Terus tokoh legendaris PBNU kita Yai Idam. Dengan kita-kita ini kan beda. Jadi yang muda-muda ini beda. Ketika masih dipimpin oleh Kiai Idam Khalid sampai tingkat apa namanya Yai Sahal, itu nggak ada yang namanya medsos, nggak ada yang namanya chat GPT, AI dan sebagainya, nggak ada. Yang kedua juga struktur negara kita nggak seperti yang pada saat-saat beliau. Nah itu problem. Seperti yang dinyatakan Mas Nden tadi, wong sekarang ada dikdaya kok malah banyak SK yang tertunda. Padahal dulu Rois Amnya di Jember gitu kan, ketua umumnya di Jakarta, sekretarisnya di mana, lo itu jalan nggak tertunda. Itu kenapa? Karena ada hal yang kita lupakan, kita tidak pernah mensinergikan antara orang dengan organisasinya. Di NU ini antara orang dan organisasi dipilah, Mas. Dipilah betul sehingga kepentingan orang per orang terhadap organisasi itu melebihi kepentingan organisasi itu sendiri. Sehingga kejamaahan kita, kejamian kita itu nggak begitu kuat. Yang ada itu orang per orang. Satu, yang kedua, mobilisasi vertikal secara politik, Mas Bambang, itu tidak bisa lewat partai, tidak lewat PKB, tidak lewat Gerindra, tetapi mobilisasi vertikal yang ada justru kemudian NU menjadi alat untuk mobilisasi politik vertikal. Saya berkali-kali menghadapi pilkada itu rebutan antara ketua PCNU dengan ketua partai politik. Jadi beberapa orang yang pengen maju pilkada itu dia ngambil dulu ketua PCNU. Nah terus digunakan itu untuk maju pilkada. Ketika pintu di PKB katakan tertutup, di Gerindra tertutup, dia bilang ambil PCNU. Nah ini kan artinya NU-nya secara organisasi kan tidak kita jadikan betul-betul tumpuan menjadi organisasi yang saya sebut raksasa tadi, kurcaci aja. Itu tertundukkan dari kepentingan orang per orang di NU berdasarkan maunya dia sendiri. Dia hajatnya pilkada ya nanti arahnya ke sana. Nanti mohon maaf kritik kita jumlah kiai itu Tuhannya sudah bukan lagi Gusti Allah. Tuhannya itu adalah nambah ruang kelas. Tuhannya itu santrinya nambah atau tidak gitu. Kalau santrinya turun gitu, dia mulai sumpek gitu. Wah kok santri saya turun ya? Berarti bisyaro saya ini turun ini. Ada yang kalkulatif gitu sudah. Nah itu kan mengembalikan tauhid ber-NU-nya itu kayak apa menurut saya itu yang jadi PR di kita. Kalau tauhidnya Mbah Sahal, tauhidnya Yai Idam, tauhidnya Mbah Maimun selesai. Dan kita ini tauhidnya aja nggak selesai. Beberapa orang pengen masuk PBNU itu lumayan nanti jadi komisaris itu, komisaris ini. Padahal kan nggak perlu jadi pengurus PBNU untuk jadi komisaris. Dekat Mas Bambang ini sudah PBG ini lebih cepat ini shortcut ini daripada jadi pengurus PBNU. Jadi sudah benar Bang Endin ngundang BBG itu udah benar. Gitu. Yang kedua untuk menanggapi Mas Saiful Tamliha di Indonesia di NU itu banyak sekali aliran. Jadi ibarat kita ini laut yang luas tuh Mas Bambang. Itu aliran-aliran ke kecil-kecilnya itu banyak sekali itu kan. Ini kan banyak sekali. Bahkan kalau anak-anak muda itu, wah ini kalau saya ikut senior nih nggak naik kelas terus, dia bikin aliran sendiri. Alirannya sendiri disodet kan, bikin aliran sendiri. Aliran. Begitu banyak aliran-aliran ini yang ngambil dari mata air Nahdlatul Ulama tadi, itu untuk kepentingannya nggak kembali ke Nahdlatul Ulama, tapi kembali kepada yang bikin aliran-aliran ini. Ini problem di NU menurut saya yang begitu nggak banyak didiskusikan, dimusyawarahkan sebaiknya kayak apa. Karena nggak ada hukum tertulis di NU untuk boleh nggak nyodet aliran, bikin aliran sendiri dari mata air
Nahdlatul Ulama. Materi Nahdlatul Ulama begitu jernih, begitu luas itu karena saking ikhlasnya para muassis ya disodetin, dijadikan apa namanya naik untuk jadi pilkada, jadi wapres, jadi presiden ya dibiarkan saja. Karena itu yang menurut saya kita kembalikan muruah NU, wibawa NU menjadi kekuatan yang besar. Dia harus melebihi partai-partai yang ada. PKB belakangan ini saya udah ngobrol sama Caimin, biarlah NU kembali kepada khitohnya. Kalau kita partai PKB yang rasional aja, yang waras saja. Ya kita seperti Gerindra, seperti PDIP dan sebagainya. Nyari ngerekrut orang dan sebagainya, dan sebagainya ya ala apa namanya? Partai-partai yang sudah ada itu. Jangan gendong, jangan selalu berharap kepada NU. Kasihan nanti NU-nya gara-gara kita kemudian malah nggak kembali kepada yang besar sekali itu. Yang kedua ini kan kita kehilangan kekuatan sipil yang besar, Mas Bambang. Partai ini kan semua udah oke dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo harus dikasih sebuah entitas civil society yang bisa betul-betul menjadi penyeimbang moral sama ngingetin kalau ada anak buahnya Pak Prabowo bermasalah. Kalau NU yang ngomong kan Pak Prabowo pasti akan, itu NU ngomong gini nih, selesaiin. Kan bisa, kekuatan penyeimbang ini udah hilang. Nah, kami berharap itu NU yang melakukan. Kenapa? Kalau NU yang melakukan nggak mungkin demo. Kalau NU ngingetin, Mas Bambang, kan nggak mungkin bikin demo. Kan nggak pakai itu. Kalau ngingetin kan ada caranya Kiai itu. Ada caranya. Sekarang itu NU baru didengar kalau dia diundang istana. Mestinya kan NU nggak perlu datang istana, dehem aja istana udah, bentar, saya mau ke Keramat Raya. Di mana-mana itu Timbo marani sumur, orang Jawa begitu kan? Bukan sumur, nyamperin Timbo. Kan begitu. Lah untuk menjadikan NU begitu, perlu kesadaran kita semuanya, saya, Mas Bambang, semua kader-kader NU yang dimanapun tuh, mau politisi, mau pebangkir, mau pengusaha, mau aktivis LSM, mau apapun, itu kemudian mau seleh, bahasa orang Jawa itu apa seleh? Mau rela untuk dipimpin oleh visi, misi, nilai, tradisi NU. Jadi bukan PKB yang mengkooptasi NU senior, tapi NU lah yang mengkooptasi PKB, mengkooptasi Gerindra, mengkooptasi Golkar, bahkan mengkooptasi para pemimpin negeri ini. Apa yang dikooptasi? Nilainya, tradisinya, ajarannya. Nah, itu lebih penting, lebih mulia daripada sibuk kita berbagi, kita jadi agen apa distributor atau apa. Jadi, menurut saya itu urusan teknis yang dibawa. Tapi yang lebih penting menurut saya mengembalikan NU pada marwah ini loh yang penting. Itu yang barang hilangnya NU hari ini menurut saya. NU terkenal hari ini di medsos dan sebagainya, tapi kan jeleknya. Ya nggak tahu apakah PBNU merasa good news or bad news di media sosial itu membuat NU terkenal, ya saya nggak tahu kan begitu kan. Padahal kan nggak boleh begitu. Algoritma NU kan beda. Algoritma NU itu beda, sanad itu beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi senior. Terima kasih Pak Sekjen, Mas Gus Hasan ini, Hasan Wahid. Kita masih punya waktu kan Mas Bambang? Soalnya masih banyak yang mau nanya, cuma karena ini harus buka puasa dulu, jadi kita skors dulu, kita buka puasa, kita sholat maghrib, kita lanjut nanti habis sholat. Ya, oke, kita istirahat. Kami persilahkan yang pertama Pak June ini untuk bisa ikut berpartisipasi mendalami. Yang kedua nanti Razenal. Laura Zenal. Laura. Bukan Laura, kalau Laura cantik, kalau Laura. Laura ini Laura. Ini Laura Sumeneb ini. Silakan Pak June. Baik, terima kasih senior Bang Andi. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru heran ini gagasan tentang civil society justru keluarnya dari PKB ya. Ini kan semakin sah bahwa PKB itu pemilik saham terbesar di NU itu, bukan dibalik gitu. Ini jelas ya. Saya teringat ya ucapan dari Presiden kita ya Prabowo bahwa ada asing yang bermain. Nah dalam konteks ini saya teringat ketika di era sebelum reformasi NU kan kalau dalam perang asimetris itu termasuk komponen sosial ya yang sangat kuat yang tidak bisa digunakan oleh kekuatan manapun untuk diobrak-abrik. Tapi di era reformasi kita mengalami perubahan yang justru ini asing bermain.
Misalkan kita mengalami semua NU mendapat dana besar dari LSM ya, NGO asing untuk persoalan pendidikan pemilih, voter education, kemudian pemantauan pemilu. Nah, dari titik situlah awal kehancuran NU, di mana pada waktu itu korupsi merajalela, anak-anak muda NU sudah mulai korupsi kecil-kecilan, Pak. Dulu di NU tidak ada tuh yang istilahnya kita kumpul itu minta dana transport. Tapi dari semua pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh NGO itu asing itu diberikan pada NU, semua peserta dikasih transport. Itu sangat jelas, Pak. Secara sadar ya, secara nggak sadar kita sudah terkena oleh proksi asing. Nah, ini kan sudah terbiasa sampai sekarang reformasi. Kalau NU kumpul, Pak, transportnya ada nggak? Saya kira udah bukan di partai aja ya. Nah, saya konteksnya begini, politik elektoral. Ini kan problem kita sekarang. Presiden menggagas bahwa ini pemilihan bupati atau gubernur jangan dipilih oleh rakyat. Ini gagasan ini kan sebenarnya undang-undang ini kan masuknya dari asing waktu itu dan diterima. Nah, bagaimana NU menghadapi politik elektoral saat ini? Ini kan suatu problem yang utama. Nah, saya kira ini partai politik sendiri pun tadi PKB sudah bilang tidak ada pemilihan vote secara brutal ya. Gerindra mungkin juga ya, PDI kan, PKS. Nah, sekarang NU masih mau menerapkan pola seperti itu. Nah, dalam konteks itu proksinya kan perang asimetris ini kalau NU hancur, jadi potensi Indonesia bubarnya itu sangat besar. Ini harus disadari oleh partai politik, harus menjaga NU untuk bangsa ini bisa tetap berdiri kan. Karena kalau tidak, saya kira ini tinggal masalah waktu aja. Dengan peristiwa seperti ini kan, mana dulu NU dikenal sebagai kelompok pengayom, toleransi, pluralisme, dan pelindung kaum minoritas. Sekarang kaum minoritas mau berlindung kemana, Pak? Lihat kiai-kiainya berkelahi, berantem sendiri, ngurusin tambang. Nah, saya kira harus benar tadi. Sekjen PKB bilang presiden terus menjaga NU. Gimana kalau tidak bubar, Pak, negara ini, Pak. Ya, proksinya ini saya kira jangan sampai asing. Kita pernah dipakai sama Amerika ya sebagai proksi melawan terorisme global dan dipakai sama NU. Ketika itu tidak seksi lagi, selesai tugasnya, Pak. Sedangkan pertarungan ideologi sekarang sudah mulai mengendur. Pertarungan ekonomi. Nah, di sini tidak ada kekuatan NU. Saya kira itu aja, Mas Andi. Makasih. Pak June luar biasa ini, menggeser dari perang ideologi ke ekonomi dan ekologi. Tapi nggak usah khawatir Pak June, NU ini meskipun tidak punya kemampuan menjadi produsen, NU ini pasar. Kalau NU mewajibkan semua anggotanya puasa seminggu 5 hari, ya pasar tutup juga. Itu juga bisa untuk ngancam. Rajena silakan. Rajena. Ujungnya Pak Jena. Udah lama nggak pegang mic. Masih buka kan? Nurul Kafe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya melihat dua narasumber ini sangat bangga. Bangga sekali dari hati yang paling tulus. Beliau-beliau ini adalah orang-orang NU yang sukses berkarir di NU dan di partai politik. Ini aset yang sangat besar bagi kita semua. Dan mohon maaf tadi saya sempat mengikuti yang Gus Hasan sebentar, tapi yang Mas Bambang ini telat tadi, mohon maaf. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa kita semua yang hadir di sini ataupun kebanyakan dari generasi NU, baik itu Kiai, Gus, ataupun siapapun, itu bersepakat bahwa kepengurusan terbaik di PBNU itu ada pada zaman Gus Dur ketika memimpin. Itu saya kira sudah menjadi pakem. Karena itu siapapun yang ingin memimpin NU selalu mengaitkan programnya, visi misinya dengan Gus Dur, prakteknya itu urusan lain. Nah, kalau kita melihat kepemimpinan Gus Dur, semua scholars dari luar negeri ataupun dari dalam negeri itu juga bersepakat
bahwa Gus Dur berhasil menciptakan PBNU atau struktural NU, bahkan kultural dan struktural NU itu menjadi sebuah kekuatan civil society yang luar biasa tangguh. Itu poin besarnya. Nah, apa yang terjadi sekarang setelah pasca reformasi, khususnya 10 tahun terakhir, PBNU ini strukturalnya justru keluar dari civil society. Terang-terangan PBNU atau struktural NU digiring menjadi bagian dari pemerintah, bahkan seringkali menjadi alat stempel dari pemerintah. Itulah sebabnya saya bisa memahami kenapa Gus Hasan tadi menggebu-gebu mengkritik NU PBNU. Kenapa? Karena PBNU masuk ke ranah partai politik, wilayah mainnya partai politik. Nah, tapi ketika masuk ke sana, PBNU ini gamang menjalankan program, membenarkan semua program pemerintah tanpa ada kritisi, tapi pada saat yang sama, kata Gus Hasan tadi, tidak ada aja omong, hanya jadi pelaksana. Itu pun menurut teropongan Gus Hasan banyak bermasalah di lapangan. Nah, saya kira ke depan, mari kita berkomitmen bersama, kalau memang kita meyakini bahwa kepemimpinan Gus Dur menjadi sebuah role model bagi NU, kita kembalikan PBNU atau NU struktural dan kulturalnya ini menjadi sebuah kekuatan civil society yang tangguh. Tapi muncul pertanyaan, kita NU ini kan lihainya di politik, jagonya memproduksi politisi-politisi. Syarat untuk menjadi sebuah civil society yang kuat juga harus punya kemandiran ekonomi. Nah, kita susah mencari pebisnis, banyak pebisnis apa tadi? Pebisnis proposal ya? Pebisnis informasi kata saya. Pebisnis isu. Nah, di situ. Tapi saya pernah berdiskusi juga dengan salah seorang Jaketum. Itu bukan hal yang susah dalam konteks sekarang untuk memberdayakan perekonomian warga NU. Banyak hal lah. Contohnya, contoh mudah, yang mudah ini. Saat ini semua konglomerasi itu bergerak di bisnis makanan dan minuman. Dan NU adalah pangsa pasar yang luar biasa besar. Selama berpuluh-puluh tahun, warga NU berbelanja membeli kebutuhan beras, gula, tepung, dan apapun, tapi mereka tidak menikmati profit dari belanja mereka. Mohon maaf, saya pernah mengadakan sebuah pilot project di Sumatera Selatan. Saya menggandengkan satu PCNU dengan grup sosro, Mas. Jadi karena NU itu hobinya jamiahan, kalau jam itu pasti makan dan minum. Nah, saya gandeng dengan sosro, jadi di botolnya sosro itu ada PCNU-nya. Nah, mereka, warga NU ini, kalau ingin minum, ya minum sosro. Nah, untungnya itu nanti berbagi, sebagian ke pabrik, sebagian ke PCNU. Tapi bukan PCNU yang bergerak seperti sekarang, akhirnya yang konflik antara komisaris utama dan direktur utama. Tapi membuat memang instrumen bisnis. Nah, itu jalan. Yang kedua juga di Sumsel saya bikin bagaimana, karena di sana banyak petani sawit, dan itu adalah, mohon maaf, banyak transmigran dari Jawa, yang itu adalah NU, saya bikin pilot project juga kerjasama dengan pupuk. Karena di sana kalau beli pupuk harus gede, partai besar. Nah, petani-petani yang kapasitasnya 5 ton itu nggak bisa langsung akses ke pusri, sehingga kemudian itu perlu dimediasi lah, dan itu jalan. Nah, saya kira ini nggak ada Caketum ya, atau saya mau jadi sebagai Caketum, Pak Andi, karena saya punya konsep tentang pemberdayaan ekonomi nih. Caketum ya. Dan sekarang ini ada lagi sebetulnya bisnis yang sekarang lagi tren ya, Mas Bambang. Mungkin di komisinya Mas Bambang itu trading karbon itu loh. Itu kalau kultural NU ini digerakkan itu luar biasa. Jadi banyak hal sumber-sumber ekonomi untuk pemberdayaan warga NU, dan itu menuju kepada civil society yang tangguh tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan pemerintah. Nah, dalam konteks ini saya termasuk orang yang setuju kalau tambang itu dikembalikan lagi kepada pemerintah. Karena ini sumber masalah. Kita itu di bawah itu, di ranting itu. Kalau jamiahan itu
pada malu. Sebentar-bentar, tadi saya Jumatan itu habis khutbah, gimana Pak kabarnya tambang? Gimana kabarnya? Itu terus yang dibicarakan. Nah, saya kira itu perlu dikembalikan untuk mengembalikan marwah. Dan ke depan saya kira antara PKB dengan NU itu tidak boleh lagi untuk saling kereng-kerengan, Mas. Kenapa? Karena ketum PKB yang sekarang dan ketum PBNU yang sekarang itu mohon maaf, jidatnya udah sama-sama hitam. Jadi sudah tidak layak untuk bersama. Kawan lama saling serang. Mari bersinergi. Kalau masing-masing pihak mengerti di mana kedudukannya dan apa yang harus dilakukan. Jadi PBNU ini nggak usah masuk ke wilayah politik. Jadilah civil society yang tangguh. Nah, PKB atau partai politik lain juga harus di relnya. Jangan ngerecoki PBNU ini, kasihan juga ini tidak punya kekuatan politik. Nah, khusus kepada Mas Bambang, khususon. PKB itu Mas, punya calon ketua umum. Kita semua tahu siapa orangnya. Golkar itu punya juga caketum. Kita tahu siapa orangnya. Nah, pertanyaan saya, ini Gerindra ini siapa ini caketumnya? Itu penting. Bahkan penting, maha penting. Karena kita bicara NU ke depan itu tanpa membicarakan kepemimpinannya itu menjadi angan-angan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira yang terakhir itu yang lebih penting. Iya, ini nggak tahu pertanyaannya siapa aslinya. Tapi saya memang harus mengajak Pak Zainal ini, Roy Zainal ke belakang. Ketika Muktamar Cipasung itu betapa hebatnya Pak Harto itu ikut bermain di dalam Muktamar Cipasung. Ternyata kalah sama Gus Dur. Karena belajar dari Pak Harto, Pak Jokowi memperbaiki cara di Lampung, menang. Tapi kan yang gak kuat PBNU-nya konflik terus. Nah, saya kira ini ada 2 kali fenomena itu. Juga bisa menjadi pelajaran. Bagaimana mengatur relasi NU dengan kekuasaan. Supaya tetap kekuasaan semakin kuat, rakyatnya semakin makmur, NU-nya semakin sejahtera. Sehingga tidak semata-mata kemakmuran, tapi spiritualitasnya juga. Tadi yang sampaikan Pak Zainal betul, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang juga. Ada namanya koperasi Sidogiri. Saya sudah 16 tahun jadi anggota. Saya pernah dapat SHU yang 19%. Tahun berapa itu ya Mas Bambang? 19% SHU-nya. Saya pernah dapat itu. Iya, betul. Jadi itu sudah pernah ada, sudah pernah terbukti. Yang kedua, Pak Sekjen, kayaknya NU itu kalau punya bisnis itu jangan pakai merek NU deh. Nggak bakalan hasil. Gus Dur itu kurang apa hebatnya? Begitu pakai nama NU tutup semua. Jadi tambang itu Razinal dikembalikan tapi diterima oleh perusahaannya yang lain yang juga afiliasinya ke NU. Nah itu maksudnya saya. Jangan dikembalikan benar. Silakan Mas Bambang dan Pak Sekjen untuk meresponi. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menanggapi Mas June. Jadi terima kasih Mas June. Tadi disampaikan bahwa keterlibatan asing, ibaratnya mengaduk-aduk kesulitan NU itu syukur alhamdulillah salah satu sudah mulai disadari. Mudah-mudahan ke depan kita kader-kader muda NU bisa menjadikan ini kesadaran bersama, bukan hanya kesadaran person to person aja. Kita tahu bahwa mereka tidak ingin satu NU ini menjadi satu kekuatan civil society yang sangat kuat. Karena kita tahu di dunia penduduk muslim terbesar adalah Indonesia kan. Nah, dan dari muslim terbesar itu mayoritas adalah NU. Jadi ini sebuah kekuatan civil society yang sangat menakutkan lah bagi mereka asing-asing. Jadi kita besar tapi dikendalikan yang kecil. Kita dibelah, dipecah belah, diadu satu sama lain. Nah, kita harus berkaca kepada ada negara besar yang selalu mengajarkan kita demokrasi, padahal di sana sendiri mereka enggak demokratis, kan? Mereka tidak menghargai kemerdekaan negara lain, kan? Jadi itu yang harus kita sadari bersama.
satu kerusakan yang diakibatkan oleh intercept mereka, kekuatan-kekuatan asing ini memecah kekuatan NU yang dulu sangat kuat. Bahkan benar kata Lora tadi kan, bahwa waktu pasca reformasi dulu sebelum reformasi, bagaimana dahsyatnya Gus Dur kan, Cak Non, begitu hebatnya bisa sampai menekan presiden untuk mengundurkan diri dulu kan, itu betapa kuatnya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun Kiai Hasyim Asy'ari menjadi salah satu konseptor undang-undang dasar kita. Nah, jadi kesadaran kita, mari kita sebarkan bahwa sistem yang tadi, bukan kita nggak mau demokratis. Ini alhamdulillah ya, di partai politik aja kami itu tidak pernah menerapkan sistem musda atau muscap. Karena biasanya habis musda, muscap itu berkonflik dan rentan mereka membentuk faksi-faksi sendiri, bahkan bisa potensi keluar. Makanya di Gerindra itu selalu modelnya penugasan. Bisa hari ini ketua DPC, besok pagi bukan lagi. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman partai lain pun mengikutin. Karena di undang-undang partai politik, yang namanya partai politik itu DPP. Jadi cabang maupun daerah DPD itu hanya perwakilan. Jadi itu cukup dengan penugasan, karena kita menghindari perpecahan. Dan kita harap di muktamar besok kita pengen mudah-mudahan calonnya banyak, tapi berakhirnya menyatu. Musyawarah mufakat seperti yang digagas oleh wonder pendiri bangsa kita ini kan. Jadi kita harus kedepankan musyawarah mufakat. Apalagi ini kan organisasi keagamaan. Kita harus contohkan bagaimana NU membudayakan tradisi bahwa tidak ada, kalau bisa diatur kenapa harus bertempur, kira-kira begitu. Jadi kami dari sisi pandangan fraksi kami ya, kami berharap ke depan ini muktamar besok ini bisa menjadikan satu ketua umum yang memang diminati atau ibaratnya ditentukan oleh satu kebersamaan. Kan? Bukan berarti kita mau model anti demokratis, tapi tidak semua demokratis itu berbuntut baik. Kan? Apa yang disampaikan Mas Junet tadi itu benar, bahwa saat ini udah pesta demokrasi itu udah kayak pilkades nasional. Jadi kader-kader NU maupun kader-kader organisasi lain itu yang terbaik pun belum tentu terpilih. Jadi siapa yang terpopuler dan berani keluar uang, yaitu. Makanya itu kapitalisasi demokrasi dengan sistem demokrasi terbuka ada baiknya, tapi juga harus kita koreksi kan, bagaimana dampaknya kan. Bahkan kita lihat di lapangan kan, habis pilkada serentak ganti pilkada, habis pilkada pilpres, pemilu, begitu terkotak-kotaknya masyarakat kan, dan akhirnya membudaya praktek money politik. Jadi makanya banyak orang yang ya tadi yang saya sampaikan ke tadi awal bahwa NU jumlahnya besar, tapi karena tidak memperbaiki sistem keekonomian, mungkin ke depan ya mudah-mudahan siapa ketua PBNU yang ke depan terpilih bisa menempatkan orang-orang yang memang di bidangnya. Kalau emang pengusaha ya emang harus benar-benar pengusaha tulen, dia bisa mengoptimalkan bagaimana organisasi NU ini benar-benar bisa terintegrasi sampai di tingkatan bawah. Pembidangan ekonomi itu sangat penting karena kita tahu sekarang zaman sosial media, penggerak sosial media kan kita tahu semua bahwa sekarang yang dari negatif bisa jadi positif. Bahkan yang positif bisa jadi negatif. Cukup dengan usaha yang sekarang lagi marak, usaha buzzer. Buzzer itu saya pernah menyampaikan mungkin di media massa kan, bahwa saya minta bahwa setiap orang itu harus memiliki akun yang terverifikasi. Ya. Karena sekarang mudah sekali menebarkan hoax kan, mereka tidak punya tanggung jawab. Karena akun-akun anonim, mereka produksi sedemikian besar,
kita belajar dari negara-negara lain kan. Di negara-negara lain kenapa mereka demokrasinya itu benar-benar clear and clearance kan. Jadi karena mereka dunia demokrasi ini kan sekarang ada di darat dan ada di udara. Bahkan yang udara sekarang lebih bisa mengendalikan darat. Dulu kiai kan, saya masih kecil dulu, kiai kita kalau ngundang kiai kita mesti jemput kan, kita antar. Kalau sekarang kan mereka sudah canggih-canggih lah kan, bisa ini pesan pakai WA kan. Nah, maksud saya kita harus mensinergikan antara kader-kader NU yang piawai berbisnis untuk dijadikan lokomotif kan, untuk bisa membentuk pengusaha-pengusaha di bawah. Jadi jangan hanya, ya mohon maaf lah, usaha-usaha ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita butuh juga ntar ke depan ada konglomerat atau ini dari kader NU kan. Jadi nggak harus mereka yang ini, tapi mereka yang memang ahli. Tidak hanya kita hanya ikut-ikutan kayak sekarang orang semua bisnis tambang gitu kan. Padahal ini sesuatu yang udah hampir habis. Batu bara kita perkirakan paling sekitar 15 tahun lagi. Nikel mungkin sekitar 10 sampai ya hampir sama lah kan gitu. Jadi itu yang harus kita upayakan, memasifkan kepada masyarakat, terutama kader-kader potensial untuk menjadi pengusaha. Karena bagaimanapun sekarang kekuatan uang itu sangat dominan. Orang bisa karena tidak populer, dia pakai buzzer dalam 1 bulan bisa populer. Apa yang disampaikan tadi Mas Hasan itu betul. Saya salah satu orang yang nggak begitu suka ngikutin sosial media. Jadi kalau di DPR itu, jadi belum turun dari mobil kameranya sudah jalan. Jadi kesannya kayak melengos, padahal itu udah disetting kan, diambil dari eskalator, kesannya pokoknya kayak film lah gitu. Tapi itulah yang disukai masyarakat, kan? Jadi tidak suka masyarakat itu suka kayak model sinetron gitulah kan. Nah, jadi kita ke depan kalau NU mau kuat tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain. NU harus punya kekuatan finansial sendiri. Bahkan seluruh kader-kader NU harus banyak menjadi para pengusaha-pengusaha handal. Dan juga kepada Lora tadi saya sampaikan, beliau ini sama-sama inilah. Saya ini sama Madura. Saya cuma nama saya nama Jawa. Neket Tretan TV. Lora neket Tretan. Jadi saya sampaikan bahwa betul apa yang kita jumlah banyak. Bahkan diprediksi ada 100 juta lebih. Nah, ini ada potensi nilai ekonomi ya, usaha mikro yang tidak pernah dianggap. Ini saya sudah pernah sampaikan kepada Dirut Pertamina. Apa itu? Kan? Minyak jelantah. Setiap rumah, mungkin warga-warga NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, kan, Jawa Barat, Lampung, kan, itu pasti semua menggunakan minyak, kan. Jadi semua makanan digoreng, tidak hanya isu yang digoreng kan. Jadi makanan pasti digoreng. Nah itu semua dibuang. Padahal ini punya nilai keekonomian, kan, punya nilai. Bahkan kita pun sekarang kita larang ekspor minyak jelantah, kan. Ini yang tidak pernah kita nilai. Padahal kalau misalnya MWCNU kan kerja dengan semua ini kader-kader di bawah ngumpulin dari rumah ke rumah, minyak jelantahnya jangan dibuang, kita kumpulin. Karena itu entar pembeli terbesar itu adalah kader PKB. Namanya Rusdi Kirana. Karena itu bahan bakar aftur, kan. Jadi kita masa kalah sama, mohon maaf ini, Antoni Salim. Antoni Salim aja sekarang sudah melakukan penukaran minyak jelantah dengan minyak jadi di semua Indomart mereka. Nah, Pertamina baru membuat 15 SPBU. Jadi kita berharap besok itu kita kader-kader NU yang di bawah kita kumpulin. Selain dapat karbon kredit, ini punya nilai keekonomian. Ini barang yang dibuang. Barang yang dibuang tapi tidak pernah kita sadari bahwa ini penting. Kalau di China itu sampai disedot-sedot di got-got itu sampai dibersihin. Termasuk juga pengelolaan sampah. Kita kan harus belajar mengedukasi masyarakat kan. Sampah kita belajar dari negara yang bukan berbasis Islam aja kayak Jepang.
itu belajar kebersihan itu dari rumah. Kebetulan saya pernah punya pengalaman, saya kebetulan ada kawan di Jepang kan, kita mampirlah main ke rumahnya sama keluarga saya kan. Jadi pagi-pagi saya lihat dia korek-korek sampah. Ternyata anak saya ini main kumpulin sampah, main buang sampah, mau bantuin main buang sampah disatuin. Di Jepang itu tidak boleh. Jadi mereka harus dari rumah itu sudah terpilah. Sampah plastik sendiri, sampah organik sendiri gitu kan. Jadi kertas sendiri. Nah, kalau mereka ini saya bilang kenapa dikorek-korek? Karena kalau enggak mereka sampahnya besok dibalikin lagi. Kalau tidak terpilah. Nah, jadi ada hal-hal yang di sekitar kita punya nilai keekonomian tapi tidak pernah kita tidak kelola dengan baik. Nah, inilah yang kadang kita harus belajar dari, mohon maaf nih ya kan, organisasi lain. Kenapa mereka tidak besar tapi mereka solid? Saya contoh inilah. Ini Pak Andi, di Jember ada namanya LDI. Dulu saya sama dulu ketua LDNU lah, kita satuin kan dulu kita ini kan. Jadi mereka itu kecil kan, jumlahnya di Jember itu sekitar 20.000, 25.000 lah sekarang. Tapi mereka itu bisa bikin kayak apartemen kecil gitu di dekat kampus UNED. Itu untuk semua warga LDI yang kuliah di Jember. Nah, ini yang kita tidak miliki kesadaran bahwa kekuatan ekonomi kan, karena ini udah eranya berbeda kan. Jadi kayak ini kan kita harus mengikuti, mohon maaf tadi Bang Saiful kan bilang kita harus tetap kembali kayak zaman dulu, nggak bisa lagi. Kalau dulu kita dakwah kan setiap malam Jumat itu pindah-pindah, sekarang kan nggak perlu lagi. Ustadz Somad aja besar dari Facebook kan. Ustadz Somad itu besar dari sosial media. Ustadz Abdul Somad. Dulu kan saya awal-awal saya ngelihat ini Ustadz siapa ini. Dia kan hanya ngomong sendiri aja tuh. Tapi audiensnya lama-lama besar dan banyak yang menyukai dakwahnya kan. Jadi kita NU ke depan harus menyelaraskan dengan kondisi kekinian kan. Kalau perlu ini ulama-ulama kita ya mereka juga harus dakwahnya dakwah yang modern lah kan. Jadi harus mengikuti zaman apa yang diinginkan Gen Z lah sekarang kan. Karena mereka tidak bisa kita paksa ini kan. Terlebih lagi sekarang yang merusak moral kita itu sebenarnya teknologi. Ini saya pernah berdiskusi soalnya dengan salah satu guru besar kan UI. Jadi tanpa kita sadari teknologi inilah yang sebenarnya malah mempermudah dan merusak kita. Dulu di depan sini ada namanya ILP kalau nggak salah, kan? Tapi sekarang udah sepi. Di Pengadegan ada dulu LIA, sepi. Karena sekarang, Bang. Jadi sekarang itu yang yang halal dan yang haram pun lengkap di sini. Coba sekarang kita download Al-Quran, pakai handphone bisa. Tapi kita download juga. Iya kan? Itu juga bisa di satu tempat, coba bayangkan. Jadi beliau bilang bahwa teknologi tanpa kita sadari itu tambah memperkecil dan juga menutup ruang pekerjaan. Kalau dulu kita mau beli tiket aja kita harus naik ojek dulu kan. Habis itu naik angkot baru dapat datang ke travelnya kan. Sekarang cukup klik. Nah, kita harus menyesuaikan kondisi kekinian ini, tidak bisa lagi. Saya mohon maaf ibarat ini buat bercandaan dulu kan. Kalau dulu zaman Rasulullah pakai pedang 20 tahun kemarin kita pakai ini kan. Pakai rudal, pakai AK-47. Sekarang coba perangnya di Iran. Udah nggak lagi pakai orang. Bahkan pakai drone kan. Jadi setiap zaman kan selalu berbeda. Nah, untuk itu kita harus adaptif kan. NU ke depan harus adaptif, teman-teman yang muda-muda kita harus mensinergikan tanpa menghilangkan asas-asas atau nilai-nilai ke-NU-an kita. Jadi dimanapun berada, di partai manapun, di lembaga manapun, kita boleh berbeda kayak saya sama Mas Hasan kan. Mungkin kita kadang berbeda pandangan kan, pandangan politik. Tapi ada satu hal yang harus selalu diingat. Kita Indonesia
kan kita juga NU. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Kita berbeda itu hanya bajunya aja, tapi hatinya harus tetap warga Nahdien. Saya pikir itu. Jadi dengan yang tadi Lora itu betul sekali. Kita harus perkuat kan ekologi kan, tidak semua menambang kan. Jadi saya ini di hampir 13 tahun lah di Komisi Energi ini. Saya sendiri aja kadang melihat ya, kalau kita turun dari pesawat, coba kita lihat tuh di Sulawesi itu kan, semua geruang-geruang kan dari atas tuh, bolong-bolong kan. Karena mereka tidak pernah memikirkan dampak ke belakang. Jadi yang penting sekarang cuan-cuan, yang penting duit aja dulu. Nah, dan selalu ketika mau ada perlawanan, kita mau perbaiki, mereka lebih kuat, gak usah jauh Pak. Saya dulu pimpinan Pansus RUU Tembakau. Dan ini yang menggerakkan gerakan anti rokok. Ini kita sampai bingung, NGO-nya ini dari mana duitnya? Urusan rokok itu dilarang loh. Pasang iklan ada gambar orang rokok. Sedangkan NGO mereka pasang di ini, itu gambar orang rokok ini kan, kerongkongannya inilah itu kan. Jadi ternyata kita teliti, ini hanya persaingan usaha. Jadi Philip Morris dan lain, kita tinggal 2 lah. Yang sisa orang Indonesia, Gudang Garam sama Jarum sama ini aja, sama Sampurna sudah enggak, Philip Morris kan? Karena mereka sudah belajar membuat rokok kretek, mereka tidak bisa. Sedang Indonesia itu pangsanya besar. Nah, mereka coba masuk dari NGO ini menggaungkan gerakan anti rokok kan. Nah, setelah ini mereka pindah atau sahamnya turun, mereka beli. Nah, jadi inilah kadang perang dagang itu beresiko kayak sekarang kan, apa yang diperbutkan di dunia saat ini, Iran apapun itu sebenarnya kan sumber daya aja. Kan? Karena Iran ditakdirkan punya kekayaan alam yaitu sumber minyak. Di Iran itu Pak, minyak itu keluar sendiri Pak. Kami pernah ke sana, itu jadi gali sumur itu kadang keluar minyak. Itu kebesaran Allah lah, di tengah yang gurun ini tandus, mereka punya cadangan minyak terbesar. Nah, jadi proksi seolah-olah nuklir apa macam-macam itu hanya isu-isu yang dibuat, sama seperti Irak, saudara kita Irak kan, sampai Saddam Hussein meninggal pun tidak diketemukan juga nuklirnya kan. Tapi pemerintahnya sudah diatur, presidennya yang ditentukan oleh mereka gitu loh. Nah, jadi kekuatan ini, bahkan Amerika sendiri pun negara besar diatur oleh negara kecil loh. Namanya Israel. Kenapa Israel? Karena konglomerasi di Amerika itu semua berdarah Israel dan mereka solid. Mereka solid. Mereka hanya terkalahkan di New York aja. Ada seorang warga muslim yang menjadi wali kota. Padahal mereka udah gelontorkan uang besar-besaran. Tapi karena pemilihnya mereka pemilih rasional, uang tidak pengaruh. Nah, Indonesia belum seperti Amerika. Kondisi ekonomi masyarakatnya belum siap. Jadi uang sangat berpengaruh di sistem demokrasi yang kita anut saat ini. Kalau di Amerika ditembak, dikasih duit 1 juta belum tentu dipilih Pak, kan? Atau samalah kayak di sini nih kan, di Gamas ini mau dikasih 1 juta belum tentu dicoblos, kan? Tapi kalau di daerah Pak, mending 200.000 Pak. Kadang 30.000, 20.000 kan. Jadi kadang saya itu kadang sedih juga ketika kayak kami berdua nih kan, ini ketika ada desakan kayak ini, ada framing, oh DPR begini. Sebenarnya kan setiap DPR itu mandatori, kan? Kalau mereka mau NGO itu mau perbaiki demokrasi, mereka harusnya berkampanye ke masyarakat. Pilih orang yang benar, orang yang memang bisa berjuang. Tapi ketika mereka yang dipilih, ya mau orang terkenal, artis kan, terus nggak bisa apa-apa, terus habis itu disalahkan. Yang memandatkan kan masyarakat. Makanya saya bilang bahwa NGO ini sebaiknya mereka harus mengedukasi masyarakat. Jadi jangan menyalahkan
Mas Hasan dan saya ya Mas ya. Karena kita sudah dimandatkan kan, dipilih gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan plus untuk Pak Dom. Selanjutnya Mas Hasan sekaligus closing statement ini. Oke. Terima kasih, Senior. Jadi pertanyaannya Laura Jenal belum dijawab. Yang terakhir tadi belum dijawab. Calonnya siapa gitu. Tadi kisi-kisinya sudah disampaikan. Kemandirian ekonomi, usaha, KPT kan? Iya. Ya, kalau saya jadi Mas BBG akan ngusulin gitu kan. Lebih baik merawat yang sudah jadi daripada ikut pertempuran di Jombang. Enggak usah. Jadi yang jadi aja dirawat. Efisien. Kan lebih enak daripada ikut berantem kan gitu kan. Itu lebih murah meriah itu ngerawat yang sudah jadi, itu enak. Prosesnya biar kita yang urus. Yang pertama dari Om Junai. Itu kalau dalam teori asimetri strategi itu SWOT-nya itu dibalik, Mas. Bukan SWOT tapi TOS. TOWS bukan SWOT. Kenapa? Karena yang dia diomongkan dulu ancamannya dulu, Mas. Dulu kan ancamannya di era Gus Dur, Mas Zainal, itu kan negara. Otoritarianisme itu masyarakat sipil face to face dengan negara. Lah hari ini kan enggak masyarakat sipil face to face oleh negara. Tapi ancaman itu yang di-spill oleh Mas Junai tadi itu adalah internasional, global, aktor global. Dalam konteks mendefinisikan ancaman atau musuh aja udah berbeda hari ini. Pak Prabowo sudah belakangan ini kencang sekali ngomong tentang geopolitik dan sebagainya. Beliau masuk bridge tapi sekaligus masuk fakta BOP dan sebagainya. Habis ke Cina lari ke Prancis, habis Prancis lari kepada Rusia, macam-macam tuh akrobat politik untuk luar negerinya. Sebenarnya kalau kita jeli, kita bisa melihat bahwa Presiden mengajak menggeser bahwa ancaman itu adalah internasional, global. Ketika ancaman itu adalah di internasional, mestinya pola pikir kita juga harus berubah ancaman itu. Negara ini bukan ancaman. Kenapa? Karena negara bagian juga dari korban dari konstelasi global. Tapi kan pola pikir ini belum kembali menjadi alam bawah sadar semua organisasi baik partai politik ataupun ormas ataupun LSM. Tetap dirinya menjadi bagian dari proksi-proksi yang dibangun oleh dunia internasional. Nah kalau dulu gitu kan kita diintip, diinteljeni oleh lembaga intelijen negara, kalau sekarang kan enggak. Yang inteljeni kita tuh lembaga-lembaga asing. Bahkan bukan state actor saja, tapi juga non-state actor. Nah, kita kan harus melihat ancaman non-state actornya apa, state actornya apa. State actornya berarti siapa? Ya negara-negara besar yang ingin menguasai sumber daya. Demokrasi itu kan hanya alat untuk mengkooptasi aja. Dan kalau kita mau jujur, negara-negara yang mempunyai sumber daya alam tinggi ataupun banyak atau kemudian punya masyarakat rakyat yang luar biasa, itu nggak ada yang republik. Cina itu bukan republik, Rusia bukan republik, Inggris itu kerajaan, Jepang itu kerajaan, Timur Tengah itu rata-rata oh Iran republik, iya tapi Islam Iran, kekuasaan dimullah wilayah fakih, ya kan? Nah, NU itu kira-kira kalau dia bikin wilayah fakih atau digabung dengan Vatikan keren, ya kan? Vatikan sama wilayah fakih dijadiin satu, oh itu keren jadi NU. Ya kan? Mendefinisikan ancaman itu penting dan Mas Junai tadi ngajak kita, kita geser dong lawannya. NU nggak ngelawan negara kok. Nah, dan negara juga harus adil dalam konteks ini, jangan jadikan kekuatan semua organisasi agama atau lembaga keagamaan itu menjadi
ancaman sayap kanan kan gitu, sayap kirinya itu adalah komunis, PKI dan sebagainya. Agama kan dianggap ancaman di sayap kanan. Kalau buat NU kan sudah NKRI harga mati tuh. Itu artinya kita bukan face dengan negara, tapi naik ke atas ke level pemain-pemain global, baik state actor ataupun non state actor. Nah kalau kita punya kesamaan pandang ke sana, enak kita. Dan NU punya pengalaman, berdirinya NU itu berdasarkan Komite Hijaz salah satunya, itu kan main global dia sebenarnya. Makanya kalau kemudian NU selalu bilang main global, cuma kesalahannya di NU main globalnya pakai speaker, Pak. Kan statement aja. Ya, speaker ini aja hanya statement main global dan sebagainya. Kan kerja global itu kan 3, 1 jaring, 2 aktor, 3 agenda. Agenda kita apa? Agenda mereka apa? Aktornya di kita siapa? Di mereka siapa? Kan nggak apple to apple. Lihat Cina itu, Barat punya Google, dia punya sendiri. Apa namanya? Google-nya Cina itu kan beda namanya. Iya. Punya WA, dia punya WeChat. Jadi itu apple to apple namanya. Lah di NU mau main global, apple to apple-nya di mana? Enggak ada. Pakai speaker sampai statement dan sebagainya. Bawa isu keluarga maslahah ke dunia internasional tuh mereka nggak paham apa urusannya apa ngomong dikdaya ke internasional. Ini adalah modalitas kita adalah dikdaya. Ini apa begitu kan? Nah, itu kan nggak apple to apple. Kenapa? Karena mendefinisikan ancaman saja sudah nggak selesai. Jadi yang maksud Om June tadi saya sepakat. Itu satu. Yang kedua, kita terlalu banyak mengambil, bukan memberi. Ya kan? Mestinya di NU itu, di jamaiyah ataupun jamaah, tradisi memberi dong. Bukan mengambil dong. Oh dalil ada bos, senior. Ada. Gitu kan? Tapi hidup dengan dalil itu nggak cukup di era AI kayak begini. Di era disrupsi kayak begini gitu, kesenjangan yang ekonomi antara negara maju dengan berkembang kayak kita ini berjarak, itu tradisi memberi itu yang kurang di kita. Kan mestinya all men to give. Apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan untuk diberikan kepada NU ataupun Nahdliyin. Kita enggak ya Pak, ngambil. Kita politisi juga punya dosa politik di sini, ngambilin suara NU tapi nggak mau merawat. Ngambilnya hanya sekali ya 5 tahun pakai 25.000 tadi bilang kan, pakai 50.000, 100.000. Politisi NU yang hanya mau memberinya 5 tahun sekali untuk ngambil kedaulatan mereka 5 tahun, itu kan nggak fair. Makanya di PKB Caimin melarang betul, kalian tuh hanya ngambil tapi nggak pernah memberi, maka beri dong 5 tahun dirawat. Nah perawatan itu bagian dari memberi, namanya politik kehadiran kalau kami di PKB. Kudu hadir, nggak hadirnya setiap 5 tahun sekali. Nah di ruang-ruang kami di DPR RI itu proposal segini tuh MWC, ranting, banom, haul, sampai sunatan massal bos. Maulid, apalagi di DKI, maulid itu setahun Mbak. Puasa aja libur, tiap bulan. Ini belum bulan maulid, ini masih safar. Sudah ada proposal maulid. Ini maulid belum waktunya. Tradisi memberi itu yang harus muncul di NU. Jadi Mas Bambang bilang ini banyak ladang-ladang ekonomi yang bisa digarap tadi luar channel begitu. Kalau pola mindsetnya itu masih mengambil, nggak memberi, nggak bisa. Nah, kita ngajakin semua pemimpin NU, para kiai dan kita ini aktivis NU, belajar memberilah ke NU, bukan mengambil. Saya memberi waktu saya semuanya untuk NU. Saya jadi pengurus NU di cabang itu semua waktu saya berikan. Kata beberapa orang di cabang begitu. Tapi kan saya berhak mengambil kalau begitu. Jadi dengan saya jadi pengurus PCNU, jadilah pengurus Basnas, jadilah pengurus MUI, jadilah staf ahli bupati, jadilah apa. Tetap saja dia menjadi wasilah politik. Hanya sebatas itu. Mestinya dibalik ini. Kalau sudah dapat sesuatu dari NU, dia harus mengembalikan berlipat-lipat dari apa yang dia ambil dari NU. Kalau PKB dinyatakan ngambil ceruk Nahdliyin untuk memperkuat partainya, maka PKB harus berlipat-lipat lagi memberikan
apa yang dia dapat dari NU. Kan fair kalau begitu. Gerindra boleh ambil ceruk itu di NU, tapi juga mengembalikannya harus berlipat-lipat. Yang banyak itu kan ngambil terus tidak pernah memberi. Itu persis koperasi simpan pinjam terus nggak pernah nyimpan. KUD, ketua untung dulu. Nah ini otokritik kepada diri saya, kepada kita semuanya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang tadi itu karena ilatnya berbeda Mas Zainal. Terbaik Gus Dur, iya. Kenapa? Lawannya jelas, negara. Nah kali ini kita kalau mau ngurus PBNU, lawannya bukan negara. Lawannya seperti yang Pak Prabowo nyatakan. Kenapa PKB kenceng ekonomi konstitusi? Apa maunya Pak Prabowo kita dukung total? Kenapa Pak Prabowo Pak Presiden kita sedang merubah paradigma itu? Itu kan pasal 33, pasal 34 kan Mas? Segala yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola negara. Tetapi ukurannya konstitusi, bukan selera presiden. Nah, presiden ini harus kita arahkan agar seleranya tetap di konstitusinya. Kita jagain betul Pak Prabowo tetap di konstitusi. Sehingga legasi beliau nanti 10 tahun mendatang pasca beliau, 10 tahun loh Pak. Ya. Jadi nggak usah khawatir kan gitu. Loh, kalau hanya 5 tahun nggak jadi apa-apa Bos. 5 tahun ini baru bersih-bersih merubah paradigma kan, 5 tahun ke depan baru implementasi. Hah? Belum kebayar utang, harus 10 tahun. Fine, nggak ada masalah, tetapi landasnya konstitusi. Nah, apalagi pasal 33 NU nggak begitu banyak. Kenapa? Pemain tambang di sini sedikit. Sini yang paling ahli di situ hanya senior Saiful Tamliha. Yang tahu urusan tongkang dan tongkang. Selain beliau ini urusannya ngangkang. Bukan urusan tongkang. Ngangkangin PCNU, ngangkangin partai politik, ngangkangin Banom. Bukan tongkang, mestinya kan tongkang, bukan ngangkang. Lah, itu pasal 33 nggak begitu banyak orang NU. Rata-rata kita hanya konsumen, bukan produsen di pasal 33. Di pasal 34 yang banyak NU-nya. Bapak fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh itu NU semua di situ. NU lebih dekat dengan pasal 34 Om BBG. Iya kan, bansos, BLT semua itu urusannya kita. Jadi pasal 34 itu yang harus dibunyikan di muktamar nanti. Bagaimana dipelihara itu kan dinaikkan kelas dan derajatnya kan. Bukan dipelihara itu tetap jadi penerima sepanjang masa BLT. Nah, gawat. Kita tuh nggak bisa naik kelas gara-gara itu. Kita perlu naik kelas, NU perlu naik kelas. Naik kelasnya NU itu adalah merevisi apakah tauhid dia itu menggerakkan atau meninabubukan. Itu dari sisi tauhid. Penting kenapa saya ngomong tauhid? Kalau tanpa itu bukan NU, Bos. NU kan digerakkan oleh tauhid. Yang kedua, menjawab pertanyaan, relevan nggak sih NU hari ini? Teori mazhab strukturalis di ilmu sosial menyatakan segala sesuatu yang relevan maka dia akan ada dan eksis. Tapi kalau dia sudah kehilangan relevansi, maka dengan sendirinya dia punah. Nah ini juga berlaku di NU. Relevan nggak NU hari ini? Di mata kita aktivis NU relevan, tapi di mata Gen Z belum tentu kok. Betapa banyak anak-anaknya senior-senior NU di sini, anak-anak kita itu yang pola pikirnya nggak sama dengan kita kan? Tadi bisik-bisik sama Mas Saiful Tamliha, kita bisa ngobrol berjam-jam begini Pak, antar bapak ini. Tapi anak ini nggak mau. Diajak ngomong NU dia sambil main Mobile Legend. Nah, itu handphone dia bisa bercengkrama dengan handphonenya tapi nggak bisa bercengkrama dengan bapaknya. Saya menemukan anak seorang politisi Pak BBG itu dia ketemuan, dia pulang sama teman-temannya ke ruang tamu, ibunya lagi di ruang tengah. Habis ngobrol-ngobrol itu dia WA ke ibunya, Bu tolong dong itu minuman dan makanan ringan untuk teman-teman saya. Lo bayangkan memerintah ibunya pakai WA Pak. Dia di ruang tamu, ibunya di ruang tengah, diperintah pakai begitu. Kan sudah segitu. Nah, ketika menghadapi era kayak begitu, relevansi NU-nya di mana? Nah, ini pertanyaan besar harus kita ini. NU nggak mungkin bubar, nggak mungkin bubar. Tetapi NU relevan apa enggak? Ada NU-nya, tapi kalau nggak relevan, 2045 katanya bonus demografi.
Katanya paling banyak anak muda. Anak muda nanti masih mau nggak jadi pengurus NU? Mau nggak anaknya Pak Saiful Tamliha, anak saya jadi ketua MBJ? Nggak mau. Rata-rata itu kalau mau jadi pengurus NU langsung naik ke PP langsung. Nggak tahan. Nggak tahan, makanya Caimin dia jadi Rois Syuriah di Ciganjur, di Ranting. Kemarin seminggu yang lalu ada Lailatul Istima di rumahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pengen belajari dirinya sendiri, katanya coba berkarir dari bawah. Karena Lailatul Istima itu barang mahalnya NU tapi nggak digunakan strategis, Mas. Di NU ada namanya strategi Lailatul Istima, tapi Lailatul Istima itu isinya hanya ngerasani organisasi lain, hanya ngerasain ini kenapa nggak aktif dan sebagainya. Tapi Lailatul Istima nggak bisa menjadi forum curhat ekonomi. Lailatul Istima nggak dijadikan jadi forum nanyain, di lingkungan kita ini yang wahabi berapa? Yang mati mau ditahlilin ada berapa? Enggak pernah. Bahkan bisa menjadi ansos Lailatul Istima itu. Kegelisahannya Mas Juna itu selesai kalau Lailatul Istima itu di semua jenjang. Itu dikasih silabus yang kemudian ini loh. PBNU mengisukan Lailatul Istima untuk bulan ini tentang UMKM. Usaha maklar ke maklar tadi. Usaha maklar ketemu maklar. Usaha maklar ketemu maklar. Iya kan? Lah, itu harus ada panduan dari pusat, tetapi ada lokal yang kemudian menjadi lokal wisdom. Itu aja nggak dipakai kalau Lailatul Istima. Coba kalau Lailatul Istima ini jalan. Di PBNU nggak ada Lailatul Istima kan? Nggak pernah ada. Nggak ada. Padahal ini instrumen yang penting untuk merubah NU dari organisasi kerumunan menjadi organisasi barisan. Selama kita berkerumun, selama itu NU mau ngomong ekonomi pasti tertinggal, mau ngomong politik pasti dijualnya ketengan. Iya, selama masih kerumunan bukan barisan. Selama masih kerumunan, NU juga nggak akan dilirik oleh orang lain kecuali jadi paling banter pemadam kebakaran, Pak. Kalau ada mau kerusuhan dan sebagainya, NU, kiai, pesantren baru dibutuhkan. Kalau tidak ada kerusuhan, maka dia ditinggalkan. Nggak pernah dipanggil lagi. Padahal NU kan, makanya bikin kerusuhan terus, biar laku terus ya, friend ya. Biar tahu. Nah, selama ini diajarin kita jadi lele masalahnya kan, hidup di air keruh gitu. Begitu di air jernih itu kita nggak bisa kayak arwana itu nggak bisa, bos, nggak hidup. Kalau kemudian NU, PBNU kemarin itu fine aja, nggak ada konflik di antara pengurus, itu kandidat nggak banyak. Ketika ini ada ruwet begitu kan, urusan tambang lah, urusan saling pecat lah, urusan veto dan sebagainya, kandidat banyak gitu. Dan kandidat banyak ini sangat diharapkan PWPC. Kenapa? Karena tawafnya itu keliling. Ya kan, kalau ada 7 kandidat kan 7 berkat. Kan gitu. Sodakohnya begitu. Kata PCNU, kapan lagi mereka mau berbagi kan? Selama ini mereka ngambil, nggak mau memberi. Kalau nggak dipaksa begini mereka tidak akan memberi. Ketika saya sama Cak Imin mengusulkan, udah hapus saja voting dari NU. PCNU yang kita ajak ngobrol, menolak. Oh jangan bos, itu hari rayanya kita kok. Itu hari rayanya kita kok mau dihilangkan loh. 5 tahun sekali punya hari raya itu mau dihapuskan. Terus gimana kalau pola pikir pengurusnya begitu? Asli. Kita ajak mereka, ayo kita hapus voting di ADART. Nggak ada yang setuju, satu pun nggak ada yang setuju. Bukan soal demokrasi atau enggak, Pak? Itu tadi itu. Itu hari raya kita kok mau dihapus? Bodoh. Itu awal mulanya kata Om Juna ya karena PMI jadi JPPR. Jampi. Penuh dan sebagainya JPPR itu gara-gara itu. Ya kan? Kita semuanya akhirnya 38 provinsi hanya jadi 1 provinsi, Mas Bambang di NU. Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Semua urusan mesti uang tunai. Mohon maaf retorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, luar biasa ini Pak Sekjen. Ya, pelaku ini soalnya. Gitu. Jadi namanya calon ketua umum PBNU ya nggak sama, nggak beda dengan calon presiden, nggak beda dengan caleg. Sekian caleg jadi satu sama aja. Sama, punya hukum yang sama. Tapi satu hal saya kira yang harus saya sampaikan. Saya ini
dalam 2 minggu nanya kepada 7 orang alumni PMKNU. Sebagian diantaranya pengurus NU dan sebagian diantaranya naturalisasi. Saya tanya, apa itu NU? Belekutuk semua nggak ada yang bisa jawab. Belekutuk itu bulat. Jawab. Akhirnya, wah kalau begini, ini problemnya bukan hanya di kepengurusan, tapi di keanggotaan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud NU. Padahal secara official, pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar NU itu menyebutkan NU itu adalah Jam'iyah, Islamiyah, Istimaiyah. Tujuannya jelas, mensejahterakan masyarakat, memperkuat bangsa. Usahanya juga jelas. Tadi yang disampaikan, didiskusikan. Mulai dari urusan agama sampai ekonomi, ada semua di situ. Ini soal pelaksanaan saja. Kalau calon-calon ketua umumnya saja tidak pernah membaca, apalagi faham, apalagi para jamaahnya. Nah, saya berharap kalau pengurusnya nggak baca, minimal Mas Bambang ini membaca lah. Teman-teman Gerindra supaya membaca Anggaran Dasar NU. Jadi nanti semakin membaca, semakin banyak membaca teman-teman Gerindra, semakin bisa memahami kenapa PKB melakukan begitu. Mencetak Anggaran Dasar. Iya. Saya kira itu, tapi catatan dari saya sebelum nanti ditutup oleh guru kami ini, Mas Endin ini, semuanya sudah sepakat ini kan, bahwa Prabowonomik ini harus berlangsung sampai 10 tahun kan, supaya jelas apa yang tadi disampaikan oleh Pak June, lebih terrealisir, menggeser musuh kita kemana, ini sekarang baru permulaan, mindset kita belum berubah, masih menganggap, ala ini apa ini, paling hanya ganti pemain aja, masih begitu, masih belum pada level kesadaran. Nggak tahu, kecuali sebagian di sini terus jadi komisaris semua, mungkin semakin cepat itu, semakin cepat menyadarkannya. Yang kedua, soal muktamar saya kira sudahlah, siapa yang jadi nanti tinggal dilabelin aja, didorong. Yang untuk penting bukan sekarang. Ini aspirasi, ini aspirasi. Ya saya kira itu, tinggal dilabelin aja, biar ini berproses sendiri, dilabeli untuk memperkuat secara moral dalam membangun bangsa ini. Amin. Yang ketiga, kami persilahkan kepada Bang Din untuk menutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memperoleh pencerahan luar biasa yang disampaikan oleh Mas BBG ya, Mas BBG, dan Mas Hasanuddin Wahid ditambah oleh Mas Andi Najmi dan para komentator di forum ini. Begitu luar biasa tantangan ke depan yang harus dihadapi, yang harus memiliki relevansi dan relasi kuat dengan pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama. Untung saja perkembangan NU yang lambat kayak begini itu juga hampir sama dengan perkembangan Republik Indonesia yang lambat gitu. Seandainya pertumbuhan, perkembangan dan segala sesuatu yang terjadi di Republik ini berjalan begitu cepat, saya kira NU akan terseok-seokkan begitu. Nah, dalam konteks seperti ini sebenarnya harus ada relasi yang kuat, Mas Bambang, dan tidak boleh terputus antara Prabowonomik tadi dengan ya perilaku kehidupan kemasyarakatan di umat NU. Sebenarnya misalnya koperasi yang sekarang dibuat, makanan bergizi gratis, itu kalau mau dilihat secara kasar dan kasat mata, itu penikmatnya kan sebenarnya umat NU. Tapi jangan lupa, setiap program yang berdimensi langsung dengan kehidupan kemasyarakatan, pasti ada saja gangguan-gangguan teknis maupun politisnya. Saya ingin mengambil contoh, ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur terbang ke Brazil tanpa permisi dengan Paman Sam, untuk mengurus sesuatu agar ekspor dan impor Indonesia Brazil itu
dalam satu komoditas bisa langsung, ternyata kembalinya dari Brazil, Gus Dur hanya untuk singgah di San Francisco mengisi bahan bakar saja tidak bisa turun, kan begitu. Mundur ke belakang, Pak Harto dengan teorinya untuk menghidupkan transportasi rakyat, membuat mobil rakyat yang disebut mobil timur itu. Begitu mobil timur itu diproduksi besar-besaran, kan problemnya adalah industriawan mobil internasional kan, pasti dia akan mengganggu karena pasar mereka berada di sini, kan begitu. Nah kemudian soal koperasi misalnya yang sekarang mau menjadi fasilitator, menjadi warung bagi seluruh kebutuhan masyarakat, kita jangan lupa produsen barang itu, supply barang itu masih dimiliki oleh, ya kan? Oleh siapa itu? Oleh, ya oleh yang bukan kader NU, nah, oleh oligarki gitu. Nah, tapi kan orang NU itu sangat senang kalau berlebaran dapat oleh-oleh dari supermarket ini, dari supermarket ini, lalu dengan mengatakan dengan hebat betul orang itu kan gitu, suka berbagi. Padahal itu hanya sekian persen dari seluruh keuntungannya. Dalam Qonun Asasi, Hadratus Syekh itu di bagian-bagian awal Qonun Asasi mengatakan berkumpullah Anda. Anda itu siapa? Ada dua tipologi perkumpulan. Pertama, berkumpulnya orang miskin dan orang kaya. Yang kedua, berkumpulnya orang lemah, kaum du'afa dan orang kuat. Nah, yang terjadi di NU itu orang miskin kumpul sama orang lemah. Nah, itu problem itu. Iya kan? Orang kaya kumpul dengan orang kuat. Nah, ini kan oligarki. Orang miskin kumpul dengan orang lemah, ya itu namanya. Iya. Nah, ini Mas Hasan, ini yang salah di lingkungan PMI. Yang salah itu begitu. Hasan datang dari Malang dengan membawa tingkat kemiskinan yang akut ke Jakarta kan gitu. Yunus Rajak datang dari Makassar dengan membawa problema struktural kan gitu. Ridwan Hasibuan dari Sumatera Utara sama. Berkumpullah di kantor PBPMI, percakapannya percakapan antar sesama orang miskin. Gitu. Kan gitu. Nah, mestinya yang dari Sumatera datang ke Jakarta, kumpullah dengan anak Pak Harto di Cendana misalnya kan gitu. Yang dari Malang kumpullah dengan konglomerat siapa di Karawaci sana gitu. Jadi ada pertautan perkumpulan antara orang miskin dan orang halus di Kirana, ya kan gitu. Nah, sehingga pilihannya untuk melewati batas-batas krusial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tersebut, satu-satunya jalan yang paling efektif dan memiliki mobilitas vertikal kuat itu adalah dunia politik. Jadi wajar saja kalau kader NU itu melihat dunia politik itu sebuah pesona yang dahsyat. Nah, ya. Hari ini sepatunya miring, begitu dilantik sepatunya udah 3 biji dan mengkilat semua. Nah, iya kan begitu. Nah, bulan pertama istrinya 1, bulan ketiga sudah mulai nambah lagi kan gitu. Tapi 5 tahun kemudian nggak jadi, miring lagi. Miring lagi kan. Kumpul lagi di Talibana. Wakil rakyat, Bang. Wakil rakyat ya. Mewakili seluruh mimpinya rakyat. Kaya diwakili. Nah, gitu ya betul. Jadi, nah oleh karena itu Mas Hasan tadi ini luar biasa asimetris ini dengan pikiran politik kesehariannya bahwa jawaban untuk meningkatkan derajat sosial itu harus dicari banyak jalan. Distribusinya harus banyak pintu ya Mas Bambang. Nah, distribusinya harus banyak pintu dan pola permainannya juga itu juga harus
mengikuti ritme kehidupan yang ditawarkan oleh banyak pihak, tidak hanya dalam satu barisan saja. Jadi kalau istilah Mas BBG tadi, kita harus banyak membuka peluang. NU bisa berada di mana-mana dan NU bisa di mana-mana. Soal dunia politik itu ya dunia yang dinamis, bisa didapat, dan pasarnya cuma pasar 5 tahunan gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, diskusi kita yang ke-8 ini, sebagaimana di awal-awal selalu saya mengatakan, kita ingin menjadikan hal-hal yang kita bicarakan itu sebagai ikhtiar pembuka jalan untuk membuka rimba raya kehidupan yang persoalannya ini sangat bersimaharajalela gitu kan ya. Nabi Yusuf itu difirmankan oleh Allah mengatakan, dan ini diadopsi oleh Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Jadi ta'wilil ahadits itu adalah membuka sesuatu sebagai ikhtiar untuk melihat sesuatu, mendapatkan sesuatu supaya terbuka jalan. Min ta'wilil ahadits. Begitu Kiai. Nah, jadi semula mudah-mudahan kita semua ini bagian dari ikhtiar bersama untuk mentakwilil ahadits. Nah, bagi yang pengen dunia politik bersinergi dengan Mas Hasan, ya ini takwilil ahadits ini kan begitu forum ini. Yang ingin dengan Mas Bambang, ya ini takwilil ahadits juga begitu kan. Tapi kalau yang ingin ke P3 lah, jangan dulu lah. Mas Yunus saja itu jangan dulu. Lagi rusuh. Jangan-jangan dia sendiri lagi cari-cari. Jangan-jangan dia sendiri lagi lihat-lihat ini. Ya, jangan-jangan Yunus Rajak sini lagi lihat-lihat mau ikut Mas Hasan, mau ikut Bambang. Mas Hasan, Mas Bambang, terima kasih banyak, dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kalau politisi DPR itu kan biasanya diskusinya dari hotel ke hotel, ya enggak? Kalau ada hotel bintang 7 mungkin di atasnya dia akan pilih begitu kan. Ini hotel bintang 9 ini di sini ya. Jadi yang sangat sederhana, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa oleh oh begitu. Habis muktamar pindah ya. Nah, nanti saya lapor. Nanti saya diskusikan sama Mas Bambang ini. Beliau ini tetangga soalnya di sini kan gitu. Kiai Zainal mohon doa. Loh, jangan. Beliau jangan. Enggak, mandatnya sama jenengan. Mandatnya suruh doa aja enggak mau. Jelas ini salamnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la mariban illa syafaitah wa la hajatan ya Allah wa la hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha khair illa qadaitaha wa yassartaha wasrah sudurana wa farij kurubana wa wasi arzaqana wa aslihna wa abnaina wa banatina wa jami' ahlina washfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wa mautal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'ah likulli haulin minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran wa tumtum. Syukran wa tumtum.